Ini adalah kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Siti yang tinggal bersama putranya, Akbar. Siti adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang, meskipun kehidupannya sederhana. Sejak suaminya meninggal, ia membesarkan Akbar seorang diri. Setiap hari, ia bekerja keras sebagai penjual kue di pasar untuk memastikan Akbar tidak kekurangan apapun. Akbar adalah seorang anak yang cerdas dan penuh semangat. Saat kecil, ia dikenal sebagai anak yang ceria dan rajin membantu ibunya. Ia sering membantu Siti menyiapkan kue-kue di pagi hari atau menjualnya di pasar. Warga desa pun menyukai Akbar karena sifatnya yang ramah dan sopan. Namun, ketika Akbar mulai beranjak remaja, sifatnya perlahan berubah. Ia mulai lebih sering bermain dengan teman-temannya dan mengabaikan nasihat ibunya. Siti berusaha mengingatkan Akbar dengan lembut, tetapi ia hanya mendapat jawaban singkat atau bahkan seringkali diabaikan. Di malam-malam yang sunyi, Siti sering duduk di depan pintu rumahnya, memandang bintang-bintang sambil mendoakan anaknya. Ia berharap Akbar akan kembali menjadi anak yang penurut dan penuh kasih seperti dulu. Bagi Siti, Akbar adalah segalanya, dan ia bersedia melakukan apa saja demi kebahagiaan putranya. Namun, Siti tidak menyadari bahwa perubahan dalam diri Akbar akan membawa dampak besar dalam kehidupan mereka berdua. Kehidupan sederhana yang dulu penuh dengan kehangatan perlahan mulai berubah menjadi dingin. Akbar semakin jauh dari ibunya dan Siti hanya bisa menahan perih di dalam hati. Hari-hari awal yang penuh kasih sayang itu kini tinggal kenangan bagi Siti. Sementara Akbar tanpa sadar mulai meniti jalan yang penuh dosa. Waktu terus berlalu, dan Akbar semakin menunjukkan sifat yang tidak sopan kepada ibunya. Ia mulai merasa malu dengan pekerjaan ibunya yang hanya menjual kue di pasar. Teman-temannya yang sering mengejek pekerjaan ibunya membuat Akbar semakin marah dan membenci keadaan hidup. Apa ibu tidak malu hanya jadi penjual kue? Orang lain hidup mewah, tapi kita hidup begini terus. Bentaknya suatu pagi saat Siti sedang mempersiapkan dagangannya. Siti terkejut mendengar kata-kata itu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tenang. Nah, pekerjaan ini halal. Ibu melakukannya demi kamu. Apa kamu tidak mengerti betapa ibu menyayangimu? Namun, Akbar hanya mendengus kesal dan pergi meninggalkan rumah tanpa sarapan. Ia memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bermain-main dan melupakan tanggung jawabnya. Setiap kali Siti meminta bantuan, Akbar selalu menolak. Ia lebih sering berteriak atau mengeluh daripada membantu ibunya. Bahkan, jika Siti terlambat menyiapkan makan atau meminta Akbar mengantarkan barang, ia sering memakinya dengan kata-kata kasar. Ibu ini bikin repot saja. Saya bukan pelayan ibu, kata Akbar suatu hari saat Siti memintanya membantu membawa kue ke pasar. Tetangga-tetangga yang melihat perubahan Akbar mulai berbisik-bisik. Mereka iba pada Siti yang tetap sabar menghadapi anaknya. Tapi di dalam hati, Siti merasakan luka yang semakin dalam. Ia hanya bisa berdoa setiap malam, memohon agar Akbar diberi hidayah dan kembali menjadi anak yang baik. Ya Allah, lirik Siti dalam sujudnya, ampuni anakku yang telah melukai hatiku. Berikan dia petunjuk agar ia kembali ke jalanmu. Namun, doa-doa Siti seolah tidak didengar oleh Akbar. Ia semakin jauh, tidak hanya dari ibunya,
tetapi juga dari nilai-nilai kebaikan yang dulu diajar. Hingga suatu hari, kemarahan Siti yang terpendam tak mampu lagi ia tahan. Dalam keputusasaan, Siti mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Jika kamu terus durhaka seperti ini, Akbar, semoga Allah menunjukkan kekuasaannya padamu. Siti tidak menyadari bahwa kata-kata itu adalah doa yang akan didengar oleh langit. Akbar yang mendengar itu hanya tertawa sinis. Tidak tahu bahwa kehidupannya akan berubah untuk selamanya. Hari itu, Akbar pulang ke rumah dalam keadaan marah setelah bertengkar dengan teman-temannya. Ia merasa terhina karena diejek sebagai anak penjual kue yang miskin. Begitu sampai di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di depan tungku, menyiapkan adonan kue seperti biasa. Sudah berapa kali saya bilang, saya malu punya ibu seperti ini. Teriak Akbar sambil menendang meja. Adonan kue yang hampir selesai berantakan, dan Siti hanya terdiam sambil menahan air mata. Hatinya hancur mendengar ucapan itu, tapi ia tetap berusaha menenangkan diri. Akbar, ibu melakukan ini demi kamu. Apa kamu tidak bisa sedikit saja menghargai usaha ibu? Tanyanya lemah. Namun bukannya menyesal, Akbar semakin marah. Saya tidak peduli. Saya tidak butuh kue-kue ini, dan saya tidak butuh ibu. Teriaknya sebelum pergi meninggalkan rumah. Malam itu, Siti duduk sendirian di teras, memandangi langit. Hatinya dipenuhi rasa sedih yang mendalam. Dalam tangisnya, ia mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, jika Akbar terus durhaka, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Jadikan ini pelajaran agar ia sadar dan kembali ke jalan yang benar." Tak lama setelah doa itu terucap, langit mendadak menjadi gelap dan angin kencang berhembus. Akbar yang sedang berjalan di jalan desa merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai terasa panas dan kakinya sulit. Apa yang terjadi dengan aku? Gumamnya dalam hitungan detik, tubuh Akbar berubah. Kakinya menjadi 4, tubuhnya dipenuhi bulu, dan wajahnya memanjang seperti moncong seekor kambing. Akbar berubah menjadi seekor kambing jantan. Ia berteriak, tapi suaranya berubah menjadi embikan kambing. Orang-orang yang melihatnya segera lari ketakutan, mengira itu adalah kambing jadi. Akbar mencoba kembali ke rumah, tetapi ia merasa malu dan takut bertemu dengan ibunya. Ini pasti karena doa ibu. Pikirnya dalam. Akbar mulai menyadari kesalahannya. Namun tubuhnya tidak bisa kembali seperti semula. Dengan penuh penyesalan, ia melarikan diri ke pinggir desa, menjauh dari semua orang. Malam itu, Akbar duduk sendirian di bawah pohon, menangis dalam bentuk seekor kambing. Ia mulai memahami betapa besarnya dosa yang telah ia lakukan kepada ibunya. Tetapi semuanya terasa sudah terlambat. Setelah melarikan diri dari desa, Akbar menjalani hari-hari penuh penyesalan dalam wujud seekor kambing. Ia tinggal di pinggiran hutan, mencoba bertahan hidup dengan memakan rumput liar dan dedaunan. Kehidupannya, yang dulu penuh kenyamanan kini, berubah menjadi perjuangan yang setiap hari ia harus bersembunyi dari ancaman predator hutan. Tubuhnya yang kini lemah tidak mampu melawan hewan-hewan buas. Hujan, panas, dan dingin malam semakin membuatnya sungguh, hidup ini jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku telah menyia-nyiakan kasih sayang ibu yang selama ini melindungiku, pikir Akbar dalam. Kadang, Akbar berjalan menuju desa, berharap bisa melihat ibunya dari kejauhan. Namun, setiap kali ia mendekat, warga desa mengusirnya dengan lemparan batu atau kayu.
Mereka mengira Akbar adalah kambing liar yang akan merusak tanam. Ibu aku ingin meminta maaf, tapi aku tidak berani. Gumam Akbar sambil meneteskan air mata. Di sela-sela penderitaannya, Akbar sering mengingat kembali semua perlakuan buruknya terhadap sang ibu. Bagaimana ia membentak, memaki, bahkan merendahkan ibunya di depan orang lain. Penyesalan itu menyesakkan dada. Seandainya aku bisa kembali seperti dulu, aku bersumpah tidak akan pernah durhaka lagi, katanya dalam. Namun doa dan penyesalan itu seolah tak mengubah apapun. Hari-hari sebagai kambing membuat Akbar sadar akan arti pengorbanan dan kasih sayang yang telah ia. Suatu pagi, saat ia tengah mencari air di pinggir sungai, bayangan ibunya terlintas di benaknya. Tapi ia tahu, dalam wujud seekor kambing, ia tidak bisa berbuat banyak. Jika aku tidak bisa kembali sebagai manusia, setidaknya aku ingin memohon ampun kepada ibu, meski ia tidak tahu siapa aku. Pikir, namun jalan pulang itu tidak akan mudah. Ancaman di hutan semakin besar, dan perjalanan menuju desa penuh dengan bahaya yang menantinya. Akbar tahu, perjuangan ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus dosa. Setelah berbulan-bulan hidup di pinggir hutan, Akbar memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa dan menemui ibunya. Namun, rasa takut dan penyesalan terus menghantui pikirannya. Apakah ibu mau memaafkanku dalam wujud seperti ini? Pikirnya, dalam perjalanan menuju desa, Akbar harus melewati hutan yang gelap dan penuh bahaya. Hutan itu terkenal dengan hewan buas seperti harimau dan ular besar. Tapi rasa rindunya pada ibunya lebih besar daripada rasa takutnya. Di tengah perjalanan, seekor harimau besar muncul dari balik semak-semak. Matanya tajam menatap Akbar yang ketakutan. Harimau itu mengaum keras dan melompat ke arahnya. Akbar mencoba berlari sekuat tenaga. Tubuhnya yang kini seekor kambing membuatnya sulit bergerak cepat. Harimau itu terus mengejarnya, dan Akbar merasa semakin putus asa. Ketika harimau hampir mencengkram tubuhnya, Akbar terjatuh ke sebuah jurang kecil. Harimau itu mengaum kecewa dan pergi meninggalkan Akbar yang terperosok di dalam jurang. Dalam kondisi terluka, Akbar mencoba bangkit. Kakinya terasa sakit, tapi ia tahu harus terus melangkah. Rasa takut dan penyesalan terus mendorongnya untuk maju. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Berikan aku kesempatan untuk meminta maaf kepada ibu. Doanya dalam hati. Akbar akhirnya berhasil keluar dari jurang dan melanjutkan perjalanannya. Tapi malang, di tengah perjalanan, ia terpleset di tepi sungai yang deras. Tubuhnya terseret arus, dan ia berusaha keras untuk bertahan. Tidak, aku tidak bisa mati sebelum meminta maaf kepada ibu. Pikirnya sambil berusaha menggapai tepi sungai. Namun arus yang terlalu kuat membuat tubuhnya tenggelam ke dasar sungai. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menolong. Akhirnya tubuh Akbar hanyut dan hilang dalam derasnya air. Kabar tentang seekor kambing yang hanyut di sungai terdengar oleh warga desa. Siti, yang merasa ada firasat buruk, merenungi doa yang pernah ia ucapkan kepada Akbar. Ia menangis dalam kesendirian, berharap putranya diberi ampunan oleh Allah. Ibu selalu mencintaimu, Akbar. Meskipun kau telah melukai hati ibu, lirih Siti di dalam doanya. Hidup Akbar yang berakhir tragis menjadi pelajaran bagi warga desa. Mereka mulai mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan menghormati pengorbanan mereka. Kisah Akbar menyebar luas sebagai peringatan bagi semua orang. Banyak yang merenung dan menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang tua. Dari kisah ini,
Pesan moral yang dapat diambil adalah kasih sayang seorang ibu adalah anugerah yang tidak ternilai. Jangan pernah menyia-nyiakannya karena penyesalan selalu datang terlambat. Kehidupan Akbar menjadi pengingat bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang membawa kehancuran. Seharusnya, sebagai anak, kita selalu menghormati, mencintai, dan menjaga hati mereka.